wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita masih bisa mengikuti kajian ini dalam keadaan sehat wa'afiyah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita ini, marilah kita sama-sama menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji ini bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin dipuji dan lain sebagainya, akan tapi murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sore hari ini kita akan melanjutkan kajian yang sangat penting, yaitu tentang berhubungan dengan ilmu akidah. Para jamaah sekalian, kita sudah sampai pada bab akhir, yaitu bab yang sebelum akhir, mendekati akhir gitu. Jadi di sini akan menjelaskan hukum-hukum bagi orang yang keluar dari Islam. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya ada beberapa perkataan yang menyebabkan orang tersebut itu keluar dari Islam. Maka kita harus mengetahui supaya kita bisa menjauhi. Ada beberapa perbuatan yang perbuatan tersebut itu bisa menjadikan seseorang itu keluar dari Islam. Nah, kita disuruh untuk mengetahuinya supaya kita bisa menjauhinya. Dan ada keyakinan-keyakinan yang menjadikan seseorang tersebut yang mempunyai keyakinan yang dosa itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Dan kita suruh mengetahuinya supaya kita bisa menjauhinya. Sekarang, bagaimana kalau ada seseorang tersebut itu melakukan salah satu dari apa yang kita sebutkan, baik itu keyakinan, baik itu perbuatan, ataupun itu adalah ucapan. Seperti kemarin contoh-contohnya keyakinan, seperti meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berkuasa. Ada sesuatu yang nampak di muka bumi ini yang terjadinya bukan karena ciptaan Allah, bukan karena ketentuan Allah umpamanya. Itu kan keyakinan-keyakinan yang menyebabkan orang tersebut bisa keluar dari Islam. Seperti ucapan-ucapan kemarin mengatakan ataupun menamai atau memanggil orang muslim yang lain sebagai orang yang bukan muslim dengan perkataannya kafir, dengan perkataan wahai Yahudi meskipun diucapkan secara bergurau. Tapi tujuannya dengan ucapan tersebut bahwasanya orang yang dipanggil tersebut itu adalah orang yang tidak beragama, orang yang bukan Islam. Tujuannya begitu kemarin kan. Contoh dari ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan orang yang mengucap tersebut itu bisa keluar dari Islam. Jadi memanggil orang muslim dengan Yahudi ataupun Nasrani atau ateis, orang yang tidak punya agama, dengan tujuan bahwasanya dia bukan muslim. Nah, kemarin kita sudah jelaskan beda kalau umpamanya tujuannya itu hanya penyerupaan sifat, sikapnya, perilakunya itu sama seperti orang Yahudi karena atau sama dengan orang Nasrani. Karena orang muslim yang sempurna itu tidak akan mudah untuk memukul umpamanya.
Dia sering memukul, makanya dikatakan Yahudi, Nasrani, karena penyerupaan sifat ataupun perilaku. Maka itu tidak keluar dari Islam. Bagaimana kalau dia memanggil orang lain dengan sebutan Yahudi, Nasrani, meskipun bergurau, tapi tujuannya bahwasanya dia bukan Muslim. Maka orang tersebut itu bisa keluar dari Islam. Bagaimana orang tersebut cara untuk kembali kepada Islam? Apakah dengan istighfar? Astagfirullah, bukan dengan istighfar. Kalau ada temannya, kalau ada siapapun orang yang menurut pengetahuan kita dengan pelajaran-pelajaran yang kita pahami tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, kita mendengar, maka rasa simpati kita, rasa sayang kita kepada temannya umpamanya, itu dengan menasihatinya supaya orang tersebut itu kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan dengan istighfar. Jangan disuruh istighfar kamu, karena kamu telah mengatakan atau meyakini Allah itu harus bukan. Akan tapi kita katakan kepada dia supaya dia itu mengucapkan 2 kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu. Jadi di sini dijelaskan wajib bagi orang yang jatuh dalam riddah, kekufuran, untuk kembali seketika itu juga kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggalkan atau berhenti melakukan apa yang menjadikannya jatuh dalam kekufuran tersebut. Jadi ada 2 perkara yang wajib dilakukan supaya dia itu dikatakan muslim. Ada 2 perkara supaya ketika dia beramal, amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dikatakan dia itu adalah muslim kembali, minimal harus melakukan 2 perkara. Pertama, dia adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena dia kembali kepada Islam. Apa yang ia yakini itu tidak benar, dari meyakini kekufuran. Maka dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua itu adalah katanya di sini dengan meninggalkan juga, berhenti melakukan apa yang menjadikannya jatuh dalam kekufuran tersebut. Jadi berusaha dia untuk meninggalkan, berhenti untuk tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ada orang yang keluar dari Islam karena menginjak mushaf. Ada orang yang keluar dari Islam karena mencaci maki Allah dengan menisbatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya, menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya, apapun itu sifat makhluk, karena Allah mustahil disifati dengan sifat makhluk. Begitu juga makhluk mustahil disifati dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang menyifati Allah dengan sifat makhluk, maka dia keluar dari Islam. Maka supaya dia itu dikatakan Islam, supaya ketika dia beramal baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus melakukan 2 hal, yaitu kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menjauhkan, berhenti untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Jadi kalau tadinya itu dia menyifati Allah dengan sifat makhluk, dia berhenti dari menyifati Allah dengan sifat makhluknya, karena sudah kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan melakukan 2 ini yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berhenti untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam, menjauhkan dari sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka dia dinamakan muslim. Artinya kalau dia itu beramal kebaikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukankah kemarin kita jelaskan syarat supaya diterima amal itu adalah apa?
dia adalah muslim. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas shalihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Jadi orang-orang yang beramal kebaikan, baik itu dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan, tanda kutip atau dalam kurung, wa huwa mu'minun. Dia adalah orang mukmin, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama adalah orang muslim. Cuma masih ada dua lagi supaya dia selamat daripada dosa-dosa kejelekan, karena setiap maksiat itu kan ada dosanya. Maksiat yang paling parah itu adalah kekufuran. Jadi kekufuran itu juga dosa. Bahkan itu dosa yang paling parah, dosa yang paling agung. Itu adalah kekufuran keluar dari Islam. Jadi supaya dia itu dinamakan muslim kembali sehingga menjadi salah satu syarat sahnya amal, maka hanya dilakukan dua. Cuma supaya dia itu selamat daripada dosa karena dia keluar dari Islam tersebut, harus melakukan dua hal lagi. Jadi kalau melakukan dua hal yang telah kita sebutkan itu, yaitu kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, semisal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disertai berhenti untuk tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka sahha islamuhu, maka dia dinamakan Islam. Maka dia dinamakan Islam. Cuma kalau umpama dia belum selamat atau terbebas dari dosa kekufuran, belum terbebas dari dosa kekufuran, karena setiap maksiat itu ada dosanya. Nah, supaya dia itu selamat dari dosa tersebut, apa katanya? Dan wajib baginya menyesal atas apa yang telah ia perbuat tersebut dan bertekad bulat di hati untuk tidak kembali kepada kekufuran semacam itu. Jadi ada dua, supaya dia terbebas daripada maksiat keluar dari Islam tersebut. Apa? Dia bertekad bulat, di sini disebutkan dia pertama yaitu menyesal atas apa yang telah ia perbuat tersebut. Menyesal terhadap apa yang ia perbuat tersebut dan bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi apa yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Jadi ada dua supaya dia terbebas dari dosa kekufuran tersebut, yaitu dia tidak mau mengulangi lagi apa yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Kedua yaitu menyesal terhadap apa yang ia lakukan dari perbuatan-perbuatan atau keyakinan-keyakinan atau ucapan-ucapan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Jadi ada dua, menyesal dan bertekad bulat untuk tidak kembali pada perkara yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Jadi kalau sudah melakukan 4 ini, apa pertama? Yaitu masuk ke Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, itu adalah berhenti dari melakukan apa yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ketiga, itu adalah menyesal terhadap perbuatan keyakinan ataupun ucapan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Keempat, bertekad bulat untuk tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka dia dinamakan muslim dan bebas atau dihapus darinya dosa-dosa kekufuran. Itu. Nah, kiranya paham ya. Kemudian ya, kita teruskan, katanya jika orang ini tidak kembali kepada Islam, kalau dia tidak kembali kepada Islam dari kekufurannya, baik kekufuran dari keluarnya dari keyakinan, sumbernya dari hati, ataupun dari mulut, ataupun dari anggota badan, perbuatan, maka dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka wajib diperintahkan untuk bertaubat dengan kembali masuk Islam dan tidak diterima darinya kecuali Islam atau ia dibunuh, dipancung,
karena ridahnya yang akan dilaksanakan oleh khalifah. Jadi begitu. Jadi kalau dia tidak mau masuk Islam kembali, tadinya kan Islam, kemudian ada perkataan ataupun perbuatan ataupun ucapan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Tidak mau dia kembali kepada Islam, maka bagi khalifah atau orang yang menduduki kedudukan khalifah, biasanya kan kalau ada khalifah itu ada di bawahnya, bawahan-bawahannya itu kayak sekarang semisal gubernur ataupun bupati begitu kan. Maka wajib bagi khalifah ataupun yang menduduki kedudukan khalifah untuk memerintahkan dia kembali kepada Islam. Maka tidak akan diterima darinya kecuali dengan masuk Islam atau pilihannya Islam kembali atau dibunuh. Islam kembali atau ia dibunuh. Setelah menawarkan kepadanya untuk kembali masuk Islam. Jadi khalifah menawarkan kepadanya, kamu hendaknya masuk Islam. Kalau nanti umpamanya dia itu dia orang yang mengingkari tentang kewajiban sholat. Itu kan berarti dari keyakinan. Maka diperintahkan kepadanya untuk bertaubat. Bertaubatnya bagaimana? Yaitu melakukan sholat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia melakukan sholat, begitu kan? Kemudian diperintahkan kepadanya, nanti kalau kamu tidak masuk Islam, pamannya zuhur yang ia tinggalkan dan ia ingkar terhadap kewajiban sholat tersebut, diperintahkan kepadanya untuk segera masuk Islam kembali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu. Kemudian bagaimana seorang khalifah itu menghukumi bahwasannya seseorang tersebut itu keluar dari Islam? Katanya di sini, dalam hal ini khalifah berpedoman kepada kesaksian 2 orang saksi laki-laki yang adil. Jadi kalau ada 2 orang laki-laki yang adil telah mendengar bahwasanya ada seseorang yang mengucapkan kata-kata kekufuran dengan persaksian 2 laki-laki. Ingat 2 laki-laki. Berarti tidak cukup 1 laki-laki ataupun 1 laki-laki ataupun 1 perempuan. 2 tapi 1 laki-laki 1 perempuan atau duanya perempuan, kedua-duanya adalah perempuan. Maka tidak mencukupi. Yang mencukupi itu kalau kedua-duanya itu sama laki-laki dan adil. Seorang khalifah memberlakukan hukuman-hukuman yaitu memerintahkan kepadanya untuk masuk Islam, kalau tidak maka dia akan dihukum yaitu dipancung. Maka bagaimana menghukuminya dia itu keluar dari Islam untuk melakukan atau memberlakukan hukuman-hukuman? Yang pertama ada kalanya dengan 2 saksi yang laki-laki dan adil. 2 saksi laki-laki yang adil. 2 orang saksi laki-laki yang adil ini mendengar dari dia umpamanya bahwasanya dia telah mengatakan perkataan yang mengeluarkan dia dari Islam. Khalifah merintahkan dia untuk bertobat. Bertobat berarti masuk Islam kembali, melakukan perkara-perkara yang telah kita sebutkan supaya dia menjadi Islam kembali, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian berhenti untuk tidak melakukan perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Gitu. Jadi yang pertama adalah berpedoman kepada kesaksian 2 orang saksi laki-laki yang adil atau pengakuan orang murtad tersebut atas kekufurannya atau atas pengakuan dirinya, atas pengakuan orang yang mengucapkan atau meyakini dia telah keluar dari Islam, dia telah meyakini sesuatu keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari Islam dengan pengakuannya. Maka seorang khalifah bisa menerapkan hukuman tersebut atas orang tersebut dari salah satu ini, ada dengan persaksian 2 orang laki-laki yang adil ataupun dengan pengakuannya.
Hukuman pancung bagi orang yang murtad ini berdasarkan hadis Al-Bukhari, man baddala dinahu faqtuluhu. Artinya, maknanya barang siapa yang mengubah agamanya keluar dari Islam, maka bunuhlah dia. Gitu. Jadi kan apa ya, sayang para jamaah sekalian, orang yang sudah lama Islam, kemudian naudzubillah ada perkataan atau keyakinan atau apa namanya perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Kemarin kita sudah jelaskan tentang masalah riddah, bahwasanya dia terjatuh pada perkara-perkara yang merugikannya. Kenapa? Karena semua amal-amal kebaikannya itu akan terhapus. Semua amal kebaikannya itu akan terhapus. Tinggal dosa-dosanya. Dan seandainya pun akan kembali kepada Islam, dia kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kebaikan-kebaikan yang lalu itu apa? Tidak akan kembali kepada dia. Dosanya tetap, kebaikan-kebaikannya tidak akan kembali. Kan berarti rugi dia. Rugi. Kenapa? Karena sekali lagi, semakin orang tersebut banyak kebaikannya, itu kan nanti di akhirat nanti, dia mendapatkan surga, akan melengkapi kenikmatan-kenikmatan di surga. Jadi semakin banyak, semakin lengkap, semakin berlipat kebaikan-kebaikan orang tersebut ketika di dunia, itu akan melengkapi dia, melengkapi nikmat-nikmat yang ada di surga, akan melengkapi kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Kan sayang, mungkin orang menganggapan untung dia itu adalah orang yang kembali kepada Islam, beruntung. Iya, dalam satu sisi dia beruntung, alhamdulillah, karena dia selamat dari api neraka selamanya. Tapi dalam satu sisi dia sudah kehilangan kebaikan-kebaikan. Nah, kita kemarin sudah menjelaskan di dunia di surga itu nanti kan kenikmatan-kenikmatan ada kalanya yang umum, ada kalanya yang khusus kan. Yang umum itu akan diperoleh oleh semua orang-orang yang ada di surga Allah. Di antaranya dia akan muda selamanya, tidak akan tua. Kemudian tidak akan sakit, sehat selalu, itu kan. Hidup selamanya, tidak akan meninggal. Tapi nikmat-nikmat yang lain belum tentu itu dimiliki oleh satu orang, yang satu orang ini juga memilikinya. Berbeda-beda tergantung dari tingkatan kebaikan kita di dunia. Semakin banyak kebaikan-kebaikan di dunia, semakin lengkap, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan mendapatkan kenikmatan yang semakin lengkap di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu sisi ini dia nanti dia rugi. Dia rugi ketika di dunia, tapi kalau di akhirat dia beruntung karena dia sudah mati dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam. Kemudian yang berikutnya hukum-hukum tentang orang yang keluar dari Islam. Apa? Kekufuran ridha ini bisa membatalkan puasa seseorang. Nah, ingat, kalau ada seseorang itu ketika itu puasa. Contohnya adalah puasa Ramadan ya, puasa Ramadan. Pada waktu puasa Ramadan itu kan rasa haus, ya kan, dahaga, kemudian lapar dan lain sebagainya. Bawaannya kan emosi. Bawaannya itu adalah emosi, marah dan lain sebagainya. Apalagi akhir-akhir daripada bulan Ramadan, mendekati hari raya. Punya anak, punya istri dan lain sebagainya, belum beli ini dan lain sebagainya. Itu kalau tidak dibarengi dengan takwa kepada Allah, mengerti tentang ilmunya supaya dia tidak terbawa dengan emosinya, yang takut-takutnya dengan emosi di luar kendali, dia itu akan mengucapkan kata-kata yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Karena emosi, marah itu tidak menjadi uzur. Kemarin kan kita jelaskan, kalau orang tersebut ketika berpuasa, puasa Ramadan, dia itu mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan dia keluar dari Islam, umpamanya mencaci maki puasa. Puasa itu kan termasuk syiar-syiar Islam. Katanya bahwasanya puasa tersebut membuat dia fakir,
membuat dia tidak bisa menafkahi istri umpamanya, itu kan berarti merendahkan derajat puasa, maka dia keluar dari Islam. Maka batal puasanya bagi dia, batal puasanya. Wajib bagi dia untuk masuk Islam kembali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berhenti melakukan ataupun mencaci maki puasa, berhenti dari perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Dan wajib bagi dia menurut Syafi'iyah harus menahan makan dan minum, dan itu tidak dihitung puasa dan harus dikodok seketika. Kapan? Pada tanggal 2 Syawal. Itu. Jadi sekali lagi, kalau orang yang sedang berpuasa Ramadan kemudian dia keluar dari Islam, maka puasanya batal, kemudian wajib bagi dia menurut Syafi'iyah untuk menahan makan dan minum. Kalau dia tetap makan saja, tadi kan batal, maka dihitung nanti setiap makan, setiap minumannya itu sebagai mengumpulkan dosa. Maka wajib bagi dia untuk menahan makan dan minum, menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi itu tidak dihitung puasa. Karena tadi puasanya itu batal karena dia keluar dari Islam. Dan wajib bagi dia untuk mengkodok seketika. Mengkodok seketika itu tanggal 2 Syawal. Dan tentu ini setelah dia kembali kepada Islam. Tadi kan kita sebutkan, dia kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berhenti untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Jadi pertama itu. Jadi orang yang keluar dari Islam, kalau dia sedang puasa, maka batal puasanya. Kemudian begitu juga tayamumnya. Tayamumnya juga batal. Ada orang mau sholat umpamanya. Kemudian dia itu di tempat itu tidak ada air, dengan pelajaran-pelajaran kaidah-kaidah, ukuran-ukuran syarat yang ada pada dirinya tentang kebolehan dia untuk bertayamum. Kemarin kita jelaskan dalam bab tayamum kan, tayamum itu bisa dilakukan karena 2 faktor, karena tidak adanya air, karena sakit. Karena tidak adanya air ini dibagi 2 kan. Ada kalanya memang benar-benar tidak ada air dalam jarak, kemarin dibagi kan, ada kalanya dia mengetahui tentang masalah air di atas dari haddul qurbi, ada kalanya yakin batas haddul qurub kemarin, supaya para jamaah sekalian itu murojaah. Pentingnya kita murojaah tentang masalah ilmu-ilmu agama. Jangan lupa, orang yang paham tentang satu bab ilmu agama itu akan menyebabkan keistimewaan yang akan ia dapat. Di antaranya orang yang belajar satu bab tentang ilmu agama, dia akan mendapatkan pahala seperti atau lebih banyak bahkan dari 1000 rakaat yang sunnah. Itu kan sesuatu yang menjadi ladang bagi kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dengan melalui belajar ilmu agama. Jadi supaya kita sekalian murojaah dan menganggap pentingnya tentang ilmu agama. Jadi jangan sampai ilmu yang telah kita pelajari dari bab toharoh, bab bersuci, bab sholat itu lupa. Kalaupun lupa harus diulangi lagi. Jadi di sini disebutkan bahwasanya tayamum itu batal. Kalau dia ingin melakukan ibadah semisal sholat dengan karena tayamum, nah kemarin disebutkan orang boleh tayamum itu karena 2 hal kan. Ada kalanya sekalian murojaah. Yang pertama ada kalanya memang tidak ada air, karena tidak ada air, bahasanya begitu. Atau yang kedua karena sakit, yang menyebabkan dia kalau memakai air itu akan bertambah parah sakitnya. Tidak ada air, itu ada kalanya memang benar-benar tidak ada air, atau ada air tapi antara dia dengan air tersebut itu terhalang, semisal binatang buas, gitu kan kemarin, maka dia boleh tayamum. Nah kalau dia sudah melakukan tayamum
Tayamumnya diantaranya itu harus, kemarin kita jelaskan, harus masuk waktu dan setelah menghilangkan apa? Menghilangkan najis yang tidak dimaafkan kan kemarin. Lah dia sudah nggak ada perkara yang menghalangi untuk melakukan sahnya sholat. Nah, seperti umpamanya dia itu tidak ada najis pada pakaian, pada tempat, dan lain sebagainya. Tidak ada sesuatu yang membutuhkan air. Tinggal dia tayamum. Tinggal dia tayamum. Kemudian habis itu dia mau sholat. Mau sholat, mau sholat karena tayamum tadi, dia mencaci maki Allah. Atau meyakini keyakinan-keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ini kan harus diajarkan kepada yang lain. Meyakini atau ragu dia. Ragu dengan keraguan umpamanya, saya mau sholat umpamanya. Allah itu ada atau tidak. Itu kan bisa menyebabkan dia keluar dari Islam kan. Terutama orang-orang yang apa? Orang-orang yang baru masuk Islam umpamanya kan. Ragu tentang itu. Meskipun dia baru masuk Islam, ragu tentang masalah 2 kalimat syahadat itu kan tidak akan dimaafkan, tidak menjadi uzur. Maka ketika dia sudah tayamum, mau sholat dengan tayamum tersebut, ragu tentang adanya Allah, maka dia keluar dari Islam. Maka dia keluar dari Islam. Maka tayamumnya batal. Maka tayamumnya batal. Artinya dia harus kembali kepada Islam. Kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berhenti dari melakukan apa atau meyakini apa yang menjadi keyakinan dia yang mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian kalau dia mau sholat harus tayamum lagi. Harus tayamum lagi. Beda kalau umpamanya dia mau sholat tadi karena wudhu. Beda kalau dia mau sholat, mau melakukan ibadah tadi karena wudhu. Dia sudah wudhu. Kalau wudhu itu kan tidak diharuskan orang itu apa? Wudhu ketika masuk waktu kan. Meskipun dia itu wudhu sebelum masuk waktu, asalkan dia terus menjaga kesuciannya, tidak batal, tidak ada perkara yang membatalkan wudhunya, maka bisa dia sholat dengan wudhu yang dilakukan sebelum waktunya tadi. Nah, dia wudhu sebelum masuk waktu. Kemudian menunggu sampai waktu datang, waktu sholat datang. Kemudian dia, naudzubillah, ada keyakinan-keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ada keyakinan-keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Nah, maka kalau dia melakukannya, ada keyakinan atau perbuatan atau ucapan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka dia harus kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berhenti untuk melakukan, meyakini, mengucapkan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Bagaimana dengan wudhunya tadi? Selama dia tidak ada perkara yang membatalkan wudhu, karena riddah, keluar dari Islam itu bukan termasuk perkara yang membatalkan wudhu, maka dia bisa sholat dengan wudhu yang ia lakukan sebelum dia keluar dari Islam tadi. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah hukum-hukum konsekuensi yang akan diterima oleh orang yang keluar dari Islam. Itu adalah nikahnya sebelum ia menggauli istrinya atau setelah menggaulinya jika dalam masa iddahnya. Jadi batal nikahnya begitu. Batal nikahnya sebelum ia menggauli istrinya. Atau setelah menggauli jika dalam masa iddahnya ia dalam kurung murtad masih tidak kembali kepada Islam. Jadi kalau dia itu adalah sepasang suami istri. Nah, salah satu ada yang keluar dari Islam, baik ucapan, perbuatan ataupun keyakinan. Maka dilihat statusnya dia. Statusnya dia itu sudah pernah berhubungan suami istri atau belum? Sudah pernah berhubungan suami istri atau belum? Kalau dia belum berhubungan suami istri, kan bisa saja kan setelah akad ditunda dulu untuk tidak berhubungan suami istri karena ingin menyelesaikan skripsi umpamanya,
ingin ada saja sesuatu yang menyebabkan dia belum berhubungan suami istri setelah akad. Nggak usah berhubungan suami istri dulu. Kita belum ingin punya anak, ingin menyelesaikan studi dulu. 1 bulan, 2 bulan bisa juga setahun bisa seperti itu. Nah, orang yang seperti ini, kalau dia salah satu dari suami istri tersebut keluar dari Islam baik ucapan ataupun keyakinan ataupun perbuatan, maka langsung dihukumi batal nikahnya. Langsung dihukumi batal nikahnya. Jadi kalau suami istri belum berhubungan dan salah satu dari mereka keluar dari Islam, maka langsung dihukumi batal nikahnya. Langsung dihukumi batal nikahnya. Gimana? Apakah ada iddahnya atau tidak? Ya enggak ada. Enggak ada. Karena apa? Karena belum berhubungan suami istri kan. Dalam bab nikah itu kan dikatakan bahwasanya iddah itu ada kalau sudah berhubungan suami istri. Kan begitu dalam bab nikah. Kemudian kalau dia itu sudah berhubungan suami istri, ya seperti sudah punya anak, umpamanya punya anak 2, 10, umpamanya atau berapa gitu banyak atau 1 umpamanya. Salah satu dari mereka keluar dari Islam. Naudzubillah, semoga kita semuanya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang keji ini. Semoga kita dan istri kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jadi seandainya ada suami istri itu sudah punya anak, sudah berhubungan lah. Berarti kan ada iddah kan? Ada iddah. Iddah itu apa sih? Mungkin dari sebagian jamaah sekalian itu ada yang belum mengerti tentang iddah. Iddah itu masa penantian yang diberlakukan kepada seorang istri. Masa penantian. Supaya apa? Supaya salah satu manfaatnya, supaya benar-benar rahimnya itu terbebas dari anak. Dari anak. Jadi kalau umpamanya seseorang cerai umpamanya, ingin menikah kembali, maka harus dia itu ada iddah, menunggu iddahnya. Supaya kemungkinan saja kan, kalau dia cerai, itu ada anak dari yang pertama itu kan. Supaya bebas, maka syarak memberlakukan ada namanya masa penantian. Itu salah satu hikmahnya itu adalah supaya terbebas. Nah, ini juga ketika orang tersebut itu suami istri dan salah satu dari mereka itu ada yang keluar dari Islam, itu kan dalam hukum Islam nanti diperinci seperti yang akan kita jelaskan. Jadi kalau suami istri itu sudah berhubungan berarti sudah ada kemungkinan masa iddah, tapi kita harus menanti penjelasan berikut ini, yaitu kalau dia sudah berhubungan suami istri, seperti punya anak, ataupun belum punya anak, tapi dia sudah berhubungan suami istri. Salah satu dari mereka itu keluar dari Islam, maka nanti dilihat masa iddahnya. Jadi lihat dari istrinya itu, keadaannya bagaimana. Dia itu keadaannya mengandung atau tidak. Kalau mengandung itu berarti apa? Berarti masa iddahnya itu sampai dia melahirkan bayi, melahirkan. Jadi kalau dia itu dalam keadaan mengandung, maka iddahnya itu sampai melahirkan. Kalau dia itu adalah perempuan yang masih kemungkinan haid, ya kan? Kemungkinan haid, dia masih mengalami haid suci, maka nanti iddahnya itu adalah 3 masa persucian. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian kalau dia iddahnya itu adalah orang yang tidak mengalami masa haid seperti orang-orang yang sudah menopause gitu kan, maka nanti iddahnya itu adalah 3 bulan. Masa penantiannya itu dikasih waktu 3 bulan.
Nah, 3 bulan. 3 bulan ini adalah 3 bulan, 1 bulan itu 30 hari. Itu maksudnya begitu di sini. Jadi begini, kalau ada seseorang ataupun pasangan suami istri, kemudian sudah berhubungan, salah satu dari mereka itu keluar dari Islam. Maka tadi kita jelaskan dilihat dari status dari istrinya tersebut. Kalau dia itu masih ada kemungkinan haid, masih ada haid, ada suci, ya kan? Maka dia masa penantiannya itu adalah 3 masa suci. 3 masa suci. Artinya begini, kalau kejadian keluar dari Islam itu, pada waktu dia perempuan itu haid umpamanya. Pada waktu perempuan tersebut itu haid, maka masa penantiannya atau iddahnya itu akan habis kalau memasuki haid yang keempat. Saya ulangi lagi, kalau dia perempuan tersebut itu perempuan yang masih ada kemungkinan haid, suci. Salah satu mereka keluar dari Islam. Kalau terjadinya keluar dari Islam itu di masa perempuan tersebut itu haid, maka masa penantiannya itu akan habis ketika memasuki haid yang keempat. Artinya di masa-masa ini dilihat orang yang keluar dari Islam, baik suami ataupun istri itu, kembali kepada Islam atau tidak. Kalau dia kembali kepada Islam di masa ini, di masa iddahnya ini, maka masih dianggap nikahnya itu sah. Karena salah satu dari yang keluar dari Islam itu kembali kepada Islam di masa iddah. Dia kembali kepada Islam di masa iddah. Tapi ketika dia itu tadi kan dijelaskan bahwasanya suami dan istri itu yang sudah berhubungan suami istri, salah satu dari keduanya itu keluar dari Islam, maka nanti dilihat, ini namanya tawakuf. Artinya belum bisa dikatakan nikahnya itu sah, belum bisa dikatakan nikahnya itu batal. Nah, itu namanya tawakuf. Dilihat begitu. Tapi dalam masa-masa tawakuf ini, seorang suami ataupun istri harus menjauhi perkara-perkara yang dilakukan oleh suami istri. Karena masih belum jelas. Belum jelas antara nikahnya itu masih sah ataupun sudah batal. Karena menunggu dari kemungkinan kembalinya orang yang keluar dari Islam itu di masa iddah atau setelah masa iddah. Begitu. Jadi tawakuf namanya, masih belum bisa dihukumi sah ataupun batal. Di masa-masa ini, maka seorang suami tidak boleh melakukan seperti halnya dia seorang suami. Jadi harus dianggap bahwasanya istrinya itu adalah perempuan lain. Artinya tidak boleh bagi dia untuk berkholwah, berdua-duaan. Tidak boleh. Tidak boleh seperti halnya dilakukan oleh suami istri. Tidak boleh. Karena statusnya itu seperti perempuan lain. Belum ada kejelasan tadi. Baru nanti kalau orang yang keluar dari Islam, dari salah satu keduanya itu masuk Islam kembali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berhenti dari meyakini ataupun mengucapkan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam, dan dia melakukannya itu di tengah iddah, baru nanti dihukumi sah nikahnya. Tidak butuh pada akad yang baru kembali kepada istrinya, karena masih dihukumi sah, karena kembalinya ke Islam di masa iddah. Karena kembalinya ke Islam di masa iddah, di masa penantian tersebut. Kalau dia tadi perempuannya itu adalah masih kemungkinan haid ataupun suci, maka masa penantiannya kapan? Yaitu 3 masa suci. Cuma harus dimengerti 3 masa suci itu kalau peletaan atau keluar dari Islam itu di masa haid,
di masa haid perempuan, maka apa? Maka masa penantiannya itu akan habis memasuki haid yang keempat. Tapi kalau keluar dari Islam salah satu dari mereka itu di masa suci, maka masa habis penantiannya itu ketika masuk haid yang ketiga. Ketika masuk haid yang ketiga. Jadi kalau di antara masa ini, di antara mereka itu yang keluar dari Islam, masuk Islam kembali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sah nikahnya, masih dianggap sah nikahnya. Itu kalau kita tidak belajar kan nggak tahu itu kan, dianggap bahwasannya kita itu enjoy saja, seorang suami, istri, bergaul dan lain sebagainya. Harus dimengerti, dan yang mengerti diajarkan kepada yang lain. Ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada teman-teman kita, kepada saudara semuslim. Mengajarkan kepada mereka ilmu agama supaya mereka tidak tertipu. Artinya kelihatannya dia beramal ketika di dunia, beramal baik, dia itu beribadah banyak. Tapi ketika meninggal kok nggak ada amal-amal yang pernah ia lakukan ketika di dunia yang menghampirinya, yang menemaninya. Kenapa? Karena ketika di dunia dia beramal tidak didasari dengan ilmu agama. Harus tahu ini. Nah, itu kita kembali lagi bahwasanya orang yang suami istri yang sudah berhubungan, maka salah satu mereka yang keluar dari Islam dilihat dari masuk Islam kembali itu kapan. Kalau masuk Islam kembali itu ketika masa iddah, maka nikahnya itu dihukumi apa? Dihukumi sah. Dihukumi sah. Jadi dalam masa-masa untuk menentukan sah atau tidak itu, laki-laki tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan atau pergaulan-pergaulan halaknya suami istri. Harus menjauhi, dianggap istrinya itu seperti orang lain, tidak boleh berduaan dan lain sebagainya. Yang kita tahu tentang hukum-hukum ini di bab masalah fikih gitu. Kemudian kalau salah seorang dari suami istri ini masuk Islam kembali, itu setelah selesai iddah, setelah masuk haid yang keempat, ketika keluar dari Islam itu pada waktu haid. Keluar dari Islam pada waktu haid, berarti kan berhentinya itu masuk haid yang keempat. Setelah masuk haid yang keempat, belum kembali kepada Islam. Belum kembali ke Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dihukumi kepastian batal itu diketahui pada waktu ia tidak kembali kepada Islam setelah iddahnya habis, atau dia masuk Islam kembali setelah masa iddahnya habis, maka dihukumi batal, diketahui batal nikahnya, status nikahnya ketika itu. Tapi batalnya itu dimulai dari kapan? Batal nikahnya itu apakah ketika dia mengetahui kepastian batal, yaitu tidak masuk Islam kembali setelah masa iddahnya, atau ketika dia keluar dari Islam yang di masa haid ataupun masa suci itu. Ternyata dihukumi batal nikahnya itu ketika dia keluar dari Islam. Ketika keluar dari Islam di masa haid ataupun di masa suci tadi. Jadi bukan batalnya itu dihitung ketika iddahnya itu sudah selesai, bukan. Itu untuk mengetahui kepastian apakah masih sah ataupun sudah batal nikahnya itu. Untuk mengetahui di situ. Tapi dianggap batal pernikahannya itu ketika dia keluar dari Islam di masa haid ataupun di masa suci tersebut. Begitu. Jadi mungkin bisa difahami ya dari para jamaah sekalian. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Semoga kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya bila sebuah keluarga, ya sebelum kita akhiri, kita baca pertanyaan dulu.
Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya bila sebuah keluarga kedua orang tuanya berbeda agama, menikah beda agama yang salah satu pasangan tersebut adalah muslim? Bagaimana status anak-anak yang mereka lahirkan sewaktu menikah pasangan suami istri? Pasangan suami istri tersebut tidak begitu memahami agama, tidak belajar tentang hukum menikah berbeda agama, dan adakah cara untuk pasangan tersebut bertaubat? Ya iya, ya, apa namanya? Dalam agama kita itu kan apa namanya? Ini akan dijelaskan dalam bab fikih tentang nikah ya. Jadi penjelasan sedikit ya tentang masalah hukum beda agama itu salah satu syaratnya. Salah satu syaratnya artinya seorang muslim laki-laki itu boleh menikahi seorang Nasraniyah, Yahudiyah. Itu kan dalam Islam kan ada hukum seperti itu. Tapi ada persyaratannya, diantaranya adalah kakek-kakeknya itu menjadi Yahudi, Nasrani sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus. Itu salah satunya begitu. Dalam mazhab Syafi'iyah keterangannya diantaranya begitu, tentu dengan yang lain, dengan apa namanya syarat-syarat yang lain. Itu salah satunya. Nah, kalau tidak memenuhi persyaratan, maka ya tidak sah. Menurut Syafi'iyah tidak sah. Tidak sah apa namanya pernikahan tersebut. Mempunyai anak, anaknya tetap, anaknya maksudnya dinisbatkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada ibu. Tapi dia anaknya itu statusnya adalah seperti anak-anak yang lain. Artinya dia itu kalau belum balik, kalau meninggal berarti dia masuk surga karena dia belum balik, iya kan? Tapi dalam hukum dunia, bagaimana hukum dunia? Dia tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Sehingga kalau ayahnya memberikan dia atas nama warisan, memberikan dia peninggalan atas nama warisan, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Karena dia bukan anaknya. Karena dia bukan anaknya. Kalau atas nama warisan. Itu salah satunya begitu. Bisa difahami ya. Itu. Jadi kalau bertobat berarti apa? Kalau bertobat berarti iya. Iya, itu kan sama seperti orang berzina. Artinya kalau bertobat bisa. Artinya apa namanya? Suami istri itu harus mengulangi akad kembali. Bertobatnya begitu, mengulangi akad kembali, keduanya Islam umpamanya, keduanya Islam, ataupun dalam perincian bab fikih itu keduanya tidak Islam, tapi dengan persyaratan-persyaratan keduanya nanti berpindah agama ke Islam sama umpamanya bareng, itu dalam bab fikih akan dijelaskan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, salawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbighfirli wa li walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.